ada 3 tahapan yang harus kita lewati supaya ibadah puasa kita akan menjadi sempurna, supaya ibadah puasa kita akan menjadi betul-betul sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam di muka bumi ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah wa syukurlah. Tak lupa pula kita mengucapkan selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat diutusnya beliau di muka bumi ini, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alhamdulillah wa syukurlah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurlah, kita sudah memasuki hari kedua ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini, Masya Allah, ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah puasa ini pahalanya sangat luar biasa. Bahkan ketika datang bulan puasa, kemudian kita sambut dengan gembira, dengan sukaria, penuh dengan kegembiraan, maka Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis, "Man bariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa saja yang bergembira, yang bersenang menyambut datangnya bulan puasa, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah, ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan puasa ini kita akan melewati ada 3 fase. Ada 3 tahapan yang harus kita lewati supaya ibadah puasa kita akan menjadi sempurna, supaya ibadah puasa kita akan menjadi betul-betul sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah puasa ini pada tahap pertama tanggal 1 sampai tanggal 10, wa awwaluhu rahmatun. Yang pertama adalah tanggal 1 sampai tanggal 10, itu tahap pertama, maka dia adalah rahmat. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah fase yang pertama. Ini yang harus kita lalui, harus kita betul-betul pergunakan waktu ini dengan sebaiknya untuk melalui fase yang pertama ini. Nah, tadi fase yang pertama itu adalah rahmah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, fase pertama ini kalau kita betul-betul jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat selama kita melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, adapun fase yang kedua, awsatuhu maghfiratun. Fase yang kedua itu adalah pertengahan bulan Ramadan, pertengahan bulan puasa, itu adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selama kita melaksanakan ibadah puasa pada fase kedua ini, tanggal 11 sampai tanggal 20, itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu memandang kita dengan penuh dengan ampunan, penuh dengan pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun fase yang ketiga, ini yang kita harapkan Bapak Ibu dan semua kita yang melaksanakan ibadah puasa, setelah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, maka pada fase yang ketiga ini adalah wa akhiruhu itqum minan nar. Maka fase yang terakhir ini adalah pembebasan dari api neraka. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat,
Jangan sampai kita mengambil awal dan akhirnya saja, yang tengahnya tidak kita laksanakan. Mari ibadah puasa ini pada bulan Ramadan kita usahakan memaksimalkan waktu untuk beribadah pada bulan yang penuh barokah ini. Karena bulan puasa ini adalah bulan kita melaksanakan, kita panen pahala. Karena semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa ini kita tidak akan tahu berapa kali lipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang akan tahu. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa, ibadah solat, pahalanya 27 derajat. Kalau bersedekah, pahalanya sekian. Tetapi ibadah puasa ini hanya Allah yang tahu berapa jumlah pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, mumpung kita berada di bulan yang maghfirah, bulan penuh ampunan, dan bulan pembebasan dari api neraka. Bapak Ibu dimanapun berada, bulan puasa ini adalah bulan di mana kita harus menjaga semua hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Insyaallah nanti episode selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.